Rabies, penyakit yang sangat menakutkan. Dia bisa mencabut nyawa hewan dan juga mencabut nyawa manusia. Ingin tahu bagaimana cara mencegahnya dan cara penanganannya? Saksikan terus pada video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Apa kabar Sobat Dokadil? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita berjumpa lagi di channel YouTube Dokadil Institute. Channel yang membuat Anda lebih paham beternak. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sholawat beriring salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita harapkan syafaatnya sampai akhir kelak nanti. Rabies ini yang penyakit yang sangat menakutkan bagi kita semua. Dia menjadi momok bagi hewan peliharaan kita, khususnya hewan anjing ataupun kucing. Beberapa saat yang lalu juga ada beberapa kawan-kawan yang bertanya, baik itu secara langsung ataupun di channel kita. Jadi pertanyaannya terkait rabies ini cukup banyak. Dan ini menjadi satu hal yang sangat kita perhatikan selama ini. Bagaimana cara mencegah dan menangani rabies. Rabies ini merupakan penyakit yang zoonosis, yaitu penyakit yang dapat menular dari hewan ke manusia ataupun dari manusia ke hewan. Penyakit ini menyerang sistem syaraf pusat. Dia bergerak dari sumsum tulang belakang sampai ke otak. Kemudian virus rabies ini berkembang biak di kelenjar ludah, baik itu hewan ataupun manusia. Hewan penular rabies atau HPR yang sering kita temukan adalah anjing, kucing, kelelawar, dan kera. Kemudian hewan yang rentan terhadap rabies ini adalah hewan-hewan yang berdarah panas. Jadi rabies ini tertular melalui gigitan. Ciri hewan rabies ini bisa kita perhatikan, bisa kita lihat dengan mudah. Ini hewan yang terkena rabies biasanya dia sikapnya gelisah. Dan ya kalau pemilik hewannya memperhatikan, hewan yang terkena rabies akan tiba-tiba galak. Dia tidak sifat dan sikapnya itu akan berubah menjadi tidak normal seperti biasanya. Kemudian, hewan yang tertular rabies biasanya tremor. Tremor ini maksudnya adalah dia gerakan ataupun getaran-getaran atau apa istilahnya ya? Gemetaran. Cuman dia gemetarannya ini tidak koordinatif. Kemudian hewannya juga hipersalivasi. Maksudnya hipersalivasi adalah air liurnya ini berlebihan. Jadi hewan yang rabies biasanya air liurnya keluar, muncul busa-busanya banyak yang keluar dari mulutnya. Kemudian hewan yang tertular rabies ini juga ekornya menekuk ke arah bawah, lebih tepatnya ke arah perutnya. Dan hewan ini akan takut terhadap air dan cahaya. Jadi kalau kita kasih air minum, hewannya tidak akan mau minum. Kemudian dia akan selalu bersembunyi di tempat yang gelap. Pada manusia sendiri, manusia ataupun orang yang terkena rabies biasanya
dia akan demam, kemudian dia akan linglung. Dia akan bingung ya, bingung terhadap kondisinya. Kemudian sikapnya, tingkah lakunya juga tidak akan normal. Kemudian dia akan, kalau kita ajak bicara, dia akan susah untuk bicara ataupun merespon ataupun menjawab apa yang kita tanyakan. Orangnya juga akan melemah. Kemudian mirip dengan hewan, ciri pada hewan, dia akan mengeluarkan busa-busa air ludah. Busa-busa dari air ludahnya itu hipersalivasi, air ludahnya, produksinya berlebihan. Kemudian kalau kita kasih air minum, dia tidak akan bisa meminumnya. Dia paksa pun air minum tersebut akan keluar karena dia di sini kesakitan. Kemudian orang yang terkena rabies takut cahaya. Dan pada tahap terakhir, orang yang tertular rabies itu akan kejang-kejang. Bagi orang yang memelihara hewan penular rabies seperti anjing, kucing, ataupun kera, vaksinasikan hewan peliharaannya tersebut. Vaksinasi dengan vaksin rabies. Kalau kita jalan-jalan keluar, membawa hewan kita, gunakan tali. Dia kan ada kalungnya di leher itu, kalung hewannya itu. Pasangkan tali agar dia tidak kemana-mana. Kemudian jangan biarkan hewan peliharaan kita bebas berkeliaran. Jadi usahakan hewan peliharaan kita itu terkontrol oleh kita sendiri. Kemudian ya pada intinya pedulilah pada hewan peliharaan kita. Kita sebagai manusia, tadi kan sebagai hewan itu pencegahannya. Sebagai manusia, pencegahan juga bisa dilakukan. Nah, bagi orang-orang seperti kami ini yang seringkali berinteraksi langsung dengan hewan penular rabies, kami akan selalu terlindungi dengan vaksin anti rabies. Jadi kami rutin untuk memvaksinasi kami dengan vaksin anti rabies. Kalau kita sudah melihat ada HPR yang sudah menunjukkan gejala-gejala rabies, hindarilah. Jangan malah mendekat. Jangan penasaran, gimana itu. Jangan. Kalau kita sudah melihat ada hewan yang menunjukkan gejala-gejala rabies, hindarilah. Laporkan ke dinas terkait. Bagaimana kalau seandainya sudah terlanjur digigit hewan penular rabies? Jadi baik itu dia ada menunjukkan gejala ataupun tidak menunjukkan gejala, luka gigitannya ini, kalau kita digigit, luka gigitannya itu bersihkan dengan segera. Bersihkan dengan air mengalir dan sabun. Kemudian selanjutnya, laporkan hewan ini ke dinas terkait. Kalau apalagi yang menunjukkan gejala, laporkan ke dinas terkait. Kemudian segeralah ke puskesmas ataupun rumah sakit umum daerah yang menyediakan vaksin anti rabies ataupun untuk mendapatkan pertolongan pertama akibat gigitan HPR. Jangan ditunggu-tunggu, diperlambat, besok aja. Karena seperti yang saya sebutkan bahwa penularan pergerakan virus di dalam tubuh ini sangat cepat. Bayangkan virus akan menyerang otak itu paling lambat 14 hari. Ketika kita sudah terlambat, nyawanya tidak akan bisa terselamatkan. Nah, ini pertanyaan yang cukup menarik buat Sobat Dokadil yang menonton video ini. Jadi, apakah rabies bisa menyerang sapi, kambing, dan domba? Itu pertanyaan buat Sobat Dokadil yang menonton video ini.
Jika Sobat Dokadil tahu jawabannya, silahkan ketik di kolom komentar. Nah, demikian Sobat Dokadil video kita kali ini. Semoga bermanfaat, semoga kita sehat selalu, waspada rabies, hindari terjadinya rabies, vaksinasi hewan peliharaan Anda dengan vaksin rabies. Terima kasih sudah menonton video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat.